Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen dulu ya. Untuk mulai pelajaran hari ini, kita akan mulai pelajaran tentang bank, lembaga keuangan bukan bank, dan bank sentral. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di samping ini? Ya, benar, gambar di samping ini adalah gambar bank. Bank memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Contohnya, simpanan tabungan, simpanan deposit, dan simpanan giro. Yang kedua, bank sebagai penerima kredit aktif atau menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman-pinjaman. Dan yang ketiga, bank sebagai penyalur lalu lintas moneter, contohnya kiriman uang, ATM, dan bisa juga sebagai letter of credit, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh bank. Yang pertama ada prinsip kehati-hatian. Jadi, bank dalam menjalankan tugasnya, dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat, harus sangat hati-hati. Tujuannya adalah agar bank dalam menjalankan kegiatannya harus sehat dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Yang kedua adalah prinsip kepercayaan. Jadi dalam menjalankan usahanya, bank itu dengan nasabah harus saling percaya. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan. Jadi bank itu harus menyimpan rahasia mengenai nasabah yang menyimpan uang kepadanya dan yang meminjam uang kepadanya. Terakhir adalah prinsip mengenal nasabah. Jadi bank harus dengan benar mengenal nasabah yang menabung kepadanya ataupun yang meminjam kepadanya. Bank juga harus melaporkan jika ada transaksi yang mencurigakan mengenai nasabahnya. Menurut kepemilikannya, bank dibagi menjadi 5. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Yang ketiga, bank milik koperasi. Dan yang keempat, bank milik asing. Dan yang kelima, bank milik campuran. Dari gambar di samping, ada yang tahu ini bank jenis apa? Ya, betul sekali, ini adalah bank milik pemerintah. Jadi bank milik pemerintah adalah bank yang sebagian besar sahamnya atau hampir semua sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki juga oleh pemerintah. Yang contohnya seperti gambar di samping, ada Bank BRI, Bank BNI, dan Bank PTN. Kalau yang ini ada yang tahu nggak ya ini bank apa? Ayo diingat-ingat, ini bank jenis apa? Ya, betul sekali. Jadi bank ini adalah bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang sebagian besar sahamnya atau hampir semuanya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga sebagian besar atau semua labanya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya seperti gambar di samping. Kalau ini ada yang tahu nggak ya, ini bank apa? Ya, betul sekali, ini adalah Bank Bukopin, salah satu contoh bank milik koperasi. Jadi, bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya seperti Bank Bukopin ini. Kalau gambar di samping ada yang tahu nggak ya? Ya, betul sekali. Jadi gambar di samping adalah gambar bank milik asing. Bank milik asing adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Contohnya ya ini, American Bank. Kalau yang di samping nih, tahu nggak? Jadi yang di samping ini adalah bank milik campuran. Jadi bank milik campuran itu bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak dari Indonesia, tapi mayoritasnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Seperti itu, dan contohnya seperti pada gambar di samping ini ya. Jenis bank dilihat dari fungsinya. Yang pertama ada bank umum. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contoh dari bank umum seperti pada gambar di samping ya. Nih. Dan bentuk usaha yang dimiliki oleh bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit, dan membeli surat berharga.
Kalau gambar di samping pasti pada tahu kan gambar apa ini? Ya betul banget, jadi gambar di samping ini adalah Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi pada umumnya, pada fungsinya itu Bank BPR itu memberikan kredit kepada masyarakat untuk termasuk jenis kredit produktif atau kredit konsumtif. Maksudnya itu kredit produktif adalah kalau kita mau mulai usaha dan kita butuh modal, kita bisa pinjam ke Bank BPR. Atau untuk kredit konsumtif adalah contohnya kita beli mobil, kita beli motor, dan lain sebagainya. Kalau pada gambar di samping, pasti pada tahu ya, bisa dilihat juga dari namanya Bank Syariah. Jadi perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan bunga dalam melaksanakan kegiatannya. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabahnya. Nah, kalau gambar di samping ini ada yang tahu ini apa? Jadi gambar di samping ini merupakan lembaga keuangan bukan bank atau LBKB. Jadi pengertian lembaga keuangan bukan bank merupakan semua lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, khususnya yang mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam guna investasi perusahaan. Fungsi dari lembaga keuangan bukan bank adalah karena ini bukan bank, jadi lembaga ini dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Jadi nanti lembaga keuangan bukan bank ini menghimpun dananya melalui kertas berharga dan menyampaikannya kepada masyarakat atau menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk investasi atau konsumsi untuk individu maupun perusahaan. Jadi ada yang tahu nggak gambar di samping ini apa? Ya, betul sekali. Jadi gambar di samping ini adalah gambar Bank Indonesia. Bank sentral yang dimiliki Indonesia ya Bank Indonesia ini. Nah, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah hanya boleh campur tangan dalam usaha-usaha atau hal-hal yang tertulis dalam undang-undang. Wewenang dalam bank sentral yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi bank. Yang ketiga, mengatur dan menjaga perbankan. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum atau bankers bank yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan. Nah, berikut adalah materi yang sudah Ibu berikan ya. Selanjutnya Ibu ngasih tugas nih buat anak-anak. Untuk tugasnya, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok berisi 5 orang. Dan tugasnya itu Ibu akan memberikan tiap kelompoknya kertas seperti ini. Jadi nanti setiap kelompok kalian akan menempelkan atau mengklasifikasikan produk-produk dari bank dan bank syariah serta lembaga keuangan bukan bank. Nah, nanti produknya itu apa aja, Ibu nanti berikan juga seperti ini. Ini yang harus kalian tempel di sini tadi, di kertas ini. Nah, nanti setelah kalian selesai menempel dan mengelompokkan, nanti Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk memperlihatkan hasil pekerjaannya. Baik, silahkan dimulai ya. A few moments later. Baik, Ibu rasa cukup waktunya untuk mengerjakan. Sekarang dari kelompok 1, Ibu minta ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi ini pekerjaan dari kelompok saya. Di sini ada produk bank. Yang pertama ada giro, buku tabungan, deposito berjangka, letter of credit, pinjaman rekening koran, dan hasil bayar. Terus di sini ada produk bank syariah, yaitu tabungan impian syariah, pembiayaan modal syariah, giro syariah, kartu pembiayaan syariah, gadai syariah. Dan di sini ada produk lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada pinjaman koperasi, BPJS, DPKK, Rasida, asuransi kesehatan, leasing, asuransi pendidikan. Jadi sekian dari kelompok saya.
Terima kasih kepada kelompok 1. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dengan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan pengertian lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembelian surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk kepentingan perusahaan atau individu. Terima kasih.